Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rinia Salatin, NPM 1007031616113 dari Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Pengetahuan Lokal Ngajaga Leuweung dalam Penanganan Bencana. Lokasi studi penelitian ini berada di Desa Adat Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini, terdapat 3 poin isu permasalahan yang dijadikan sebagai latar belakang penelitian, yaitu pertama adanya kearifan lokal Ngajaga Leuweung yang dilakukan masyarakat adat Kasepuhan di Desa Sinaresmi sebagai bentuk pengelolaan hutan secara lestari. Kedua, terjadinya bencana longsor pada tahun 2018 dan sekitar 20 tahun lalu akibat adanya pelanggaran terhadap Masjid Abah untuk tidak membuka lahan sawah di area Leuweung Larangan dan penjarahan Leuweung Titipan. Ketiga, kearifan lokal Ngajaga Leuweung dapat meminimalisir ancaman dan kerentanan bencana longsor dalam jeda waktu selama 20 tahun. Dari latar belakang tersebut ditentukannya rumusan masalah bagaimana detail pengetahuan lokal Ngajaga Leuweung dalam penanganan bencana longsor. Dengan tujuannya dilakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi pengetahuan lokal Ngajaga Leuweung dalam menangani bencana longsor. Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk metode analisis, pada penelitian ini menggunakan metode analisis eksplorasi dengan tahapan-tahapannya meliputi pengumpulan data, identifikasi data, pengolahan data atau analisis, dan hasil analisis. Setelah dilakukannya analisis, diperoleh hasil berupa temuan pengetahuan lokal dalam penanganan bencana yang terbagi menjadi 3 variabel, yaitu pada variabel Ngajaga Leuweung Titipan, terdapat pengetahuan lokal berupa mitos kepercayaan di mana masyarakat mengkeramati Leuweung Titipan karena dipercayai sebagai tempat titipan para roh-roh leluhur dan peninggalan barang pusaka. Selain itu, adanya istilah lokal Leuweung Sirah Cai yang berarti Leuweung Titipan sebagai tempat penyimpan dan penyerap air. Dari 2 kearifan lokal tersebut, Abah menerapkan pamali sebagai bentuk dari Ngajaga Leuweungnya. Masyarakat adat mengartikan pamali sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, maka akan menimbulkan malapetaka atau yang disebut dengan hukum Kabendon. Hukum Kabendon ini diterapkan oleh masyarakat adat alih-alih sebagai bentuk rasa takut menghadapi dampak buruk. Dengan maksud lain, hukum Kabendon ini merupakan bagian penanganan bencana dalam bentuk pencegahan secara kearifan lokal. Pada variabel Ngajaga Leuweung Tutupan, terdapat pengetahuan lokal berupa pituah, amitan, baru ngipit, yang artinya izin dulu baru mengambil. Dari pituah tersebut, Abah menerapkan talek pamali, yang berlaku bagi siapa saja yang tidak memiliki izin untuk mengelola leuweung tutupan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari Ngajaga Leuweungnya. Selain itu, dalam bentuk penanganan bencana, Abah memberlakukan sistem penjarangan dalam menebang pohon, guna mencegah terjadinya penggundulan hutan yang berdampak pada pengurangan atau meminimalisir potensi bencana longsor. Selanjutnya, pada variabel Ngajaga Leuweung Garapan, terdapat pengetahuan lokal berupa kegiatan lokal Ngahuma, yang terbagi menjadi 2, yaitu Ngaladang dan Nyawah. Dalam kegiatan Ngahuma, masyarakat adat memperhatikan nilai-nilai Ngajaga Leuweungnya dengan cara melaksanakan ritual ngasep dalam proses awal penanaman. Pada ritual tersebut, masyarakat tidak melakukan pembalikan tanah sehingga lapisan tanah akan terpelihara dan subur yang dimana akan berdampak dalam mengurangi erosi. Selain itu, setiap melakukan penanaman, masyarakat biasanya menggunakan pola-pola yang memiliki nilai penanganan bencana longsor yang disebut dengan pola sengket. Pola sengket yang digunakan pada kegiatan ngaladang ini akan dilakukan penanaman pohon pada setiap level undakan dan penggunaan baru batu sebagai penahan undakan kemiringan agar tidak longsor. Sedangkan pada kegiatan Nyawah, akan membiarkan rumput liar tumbuh untuk menahan setiap level undakan dan juga penerapan sistem irigasi dari atas bukit ke bawah yang berguna dalam pemanfaatan lahan dengan kemiringan ekstrim agar tidak longsor. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada variabel Ngajaga Leuweung Titipan ditemukan pengetahuan lokal, kearifan lokal dalam bentuk mitos kepercayaan berupa pengkeramatan Leuweung Titipan. Lalu kearifan lokal dalam bentuk istilah lokal yaitu Leuweung Sirah Cai, bentuk Ngajaga Leuweung secara kearifan lokal berupa penerapan pamali, bentuk penanganan bencana secara kearifan lokal berupa penerapan hukum Kabendon. Pada variabel Ngajaga Leuweung Tutupan ditemukan pengetahuan lokal, kearifan lokal dalam bentuk istilah lokal, yaitu amitan baru ngipit.
Bentuk ngajaga leuweung secara kearifan lokal berupa penerapan tarik pemali, dan bentuk penanganan bencana secara kearifan lokal berupa penerapan sistem penjarangan. Dan pada variabel ngajaga leuweung garapan ditemukan pengetahuan lokal, kearifan lokal dalam bentuk kegiatan lokal yaitu ngahuma. Bentuk ngajaga leuweung secara kearifan lokal berupa pelaksanaan ritual ngasek, dan bentuk penanganan bencana secara kearifan lokal berupa penerapan pola sensit. Kemudian terdapat rekomendasi. Pertama, perlunya memberikan pemahaman akan pentingnya nilai kearifan lokal ngajaga leuweung titipan kepada generasi masyarakat adat selanjutnya sejak dini. Memberlakukan hukum sosial bagi masyarakat adat ataupun para oknum luar yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan leuweung, baik itu leuweung titipan, leuweung tutupan, atau leuweung garapan. Kemudian memberlakukan pengelolaan hutan mengikuti cara masyarakat adat secara kearifan lokal, lalu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam konteks penanganan bencana longsor, dan disarankan kepada instansi kebencanaan daerah untuk dapat melanjutkan kajian ini lebih detail yang sesuai dengan pedoman kebencanaan dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kegiatan mitigasi bencana berbasis pada kearifan lokal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.